kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Perkenalkan, nama saya Cindiawati Tamar Boris Tungkir. Saya kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang berjudul Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Applorer bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Akan tetapi, meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut adalah tegas. Hukum memiliki tugas yakni adalah sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah penggolongan hukum. Berdasarkan Kepustakaan Ilmu Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, berdasarkan sifatnya. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Yang ke-8, berdasarkan sifatnya. Nah, di sini saya akan melanjut bagian yang ketiga. Yang ketiga adalah tujuan hukum. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Satu makna lembaga peradilan. Proses peradilan dilaksanakan disebut tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengalaman menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses pengadilan guna menegakkan hukum. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Di sini saya membuat 5 dasar hukum terbentuknya lembaga pengadilan nasional. 1. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 3. Undang-Undang RI Nomor 31 1997 tentang Peradilan Militer. 4. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan. 5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah ini: Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi pengadilan negara dan pengadilan tinggi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan ibu kota kabupaten dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan ibu kota provinsi. 3. Peran militer terdiri atas militer tinggi pelajar, militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 4. Pengadilan tata usaha negara yang terdiri atas badan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten dan pengelolaan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi, badan-badan peradilan. Di atas merupakan sarana bagi rakyat mencairkan untuk mendapatkan haknya. Bila merupakan peradilan nasional kompetisi, sebuah lembaga peradilan adalah sebagai satu komposisi relatif, yaitu kompetisi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk mengadili suatu perkara. 2. Kompetisi absolut yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perangkat dari lembaga peradilan tersebut. Peradilan umum. 1. Pengadilan negeri. 2. Pengadilan tinggi. Peradilan agama. 1. Peradilan agama. 2. Peradilan agama tinggi. Peradilan militer. Peradilan tata usaha negara. 1. Pengadilan tata usaha negara. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. C. Penampilan, sikap yang sesuai dengan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak melakukan dapat mengabadikan sesuai aturan atau hukum yang berlaku sebagai pelaku sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. 1. Pelanggaran. 2. Hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan dan hukum. Dan 2. Hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi berikut ini. Sanksi dari norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma agama. Contoh-contohnya beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia atau pahala atau dosa. 2. Kesusilaan. Contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, dan malu. 3. Kesopanan. Contohnya menghormati orang lebih tua, tidak berkata kasar. Sanksinya tidak tegas tapi dapat diberikan dalam masyarakat dalam bentuk celaan semua atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Hukum. Contohnya harus tertib,
harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.